Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan, bangunan. Kepedulian mereka terhadap Perpusnas sangat tinggi sekali. Baik, bagaimanapun kami tentu dari jajaran Perpustakaan Nasional harus mengatakan bahwa salah satu tenaga yang membuat kami tetap kuat itu adalah empati yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu di Komisi 10, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, melihat semangat dari publik. Ya. Pengguna Perpusnas itu bukannya turun, tapi justru naik. Kemudian yang ketiga, melihat kegigihan mitra-mitra pegiat literasi, pegiat pelestarian naskah kuno, ini tidak surut walaupun mereka tahu bahwa anggaran Perpusnas itu drastis sekali turunnya. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu di Komisi 10, kemudian para pengguna Perpustakaan Nasional, dan juga para pegiat literasi dan pelestari naskah-naskah kuno. Itu yang membuat kami tetap masih semangat, ya, begitu. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan, saya perlu menjelaskan bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya, tadi disampaikan juga oleh Pak Andi, kemudian Ibu Lydia, terkait dengan bantuan buku misalnya. Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas, itu tahun 2024-2025. Satu lokus 1.000 buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respon yang sangat-sangat positif. Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan, bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubiler itu tidak bisa kita berikan. Walaupun daerah itu juga berteriak. Karena mereka, terutama misalnya yang sudah masuk ke dalam lokus prioritas, itu pada akhirnya kan ditiadakan. Nah ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan. Kemudian kalau pertanyaannya, apakah kami sudah melakukan dialog dengan Bappenas tentang ini? Kami setiap saat melakukan dialog karena apa? Mereka punya angka-angka yang memang harus dicapai sebagai bagian dari RPJMN. Nah, dengan penurunan angka anggaran, kami katakan ini harus diturunkan targetnya. Tidak mungkin, seperti disampaikan oleh Ibu Lydia, dengan anggaran besar tercapai, dengan anggaran kecil tetap tercapai. Jadi ya sudah saja dikasih kecil. Ngapain besar-besar kan gitu. Nah ini logika ini tentu tidak bisa kita terima karena bagaimanapun kalau tidak ada penurunan target ya kami tidak akan bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu kami melakukan negosiasi dengan Bappenas supaya ada penurunan angka-angka target. Dan ini diskusi terus dilakukan dan ini terjadi penurunan-penurunan itu. Maka ketika kita bicara tentang target-target tadi, itu sesungguhnya adalah target-target yang sudah disepakati untuk terjadi penyesuaian. Begitu. Nah, saya sudah sampaikan waktu itu juga secara informal komunikasi dengan Pak Fikri ya terkait dengan IPLM karena tadi Pak Denny Cagur bertanya tentang bagaimana nih anggaran yang kecil dengan kaitan IPLM. IPLM kita ya sekarang ini kan dilakukan perhitungannya dengan pola baru. Nah kita bisa melihat ya bahwa memang sepertinya angkanya terjadi penurunan karena memang ada perbaikan instrumen. Nah ini yang sedang kita perbaiki supaya betul-betul angka literasi itu adalah angka yang nyata ya, di dalam
di masyarakat yang kita temukan berdasarkan instrumen yang ada. Nah, persoalannya ketika bicara literasi ini, IPLM itu kan kinerja bersama dengan pemerintah daerah. Nah, waktu kami meminta data kepada pemerintah daerah, mereka umumnya belum memiliki data yang dimintakan. Dan terjadi duplikasi data yang ada di misalnya Dinas Pendidikan dengan data yang ada di Dinas Perpustakaan. Nah, ketika data itu duplikasi, itu masih kita bisa sortir, bisa kita telusuri gitu. Tapi persoalannya ketika data catatan ini tidak ada. Nah, karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan catatan-catatan yang tertib. Oleh karena itu, setahun 2025 kami melakukan pendampingan, dan untuk tahun 2026, untuk nanti penilaian 2027, ini kami terus melakukan pendampingan supaya betul-betul pendataan melalui sistem informasi yang kami bangun bersama itu betul-betul lebih lengkap. Nah, menggerakkan pegiat literasi melalui program yang kami sebut relawan literasi masyarakat, itu satu di antaranya tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah. Hanya sayangnya 514 pemerintah kabupaten kota dan 38 provinsi ini belum bisa kami fasilitasi. Kami baru bisa memfasilitasi di 360 wilayah. Ada yang satu kabupaten 2, ada yang satu kabupaten 3, tergantung jumlah penduduknya. Ini yang masih jauh sekali dari target yang kita inginkan. Relawan literasi masyarakat ini bekerja betul-betul mendampingi pemerintah daerah dan para pegiat literasi untuk mendata kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi. Jadi ada kalau harus saya singkat penurunan ya target kemudian disesuaikan dengan anggarannya, dan ini sudah kami bicarakan dengan pihak Bappenas. Lalu pertanyaan kedua tentang bagaimana ikhtiar Perpusnas dalam melestarikan naskah-naskah. Nah, tadi Pak Andi menyatakan ini sudah semakin rusak. Betul sekali, rusak. Dan ini sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kami tidak tinggal diam tentu ya. Ada beberapa ikhtiar yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu lah pelestarian ini. Pertama, kami bicara dengan Kementerian Kebudayaan. Mungkinkah ada pemanfaatan dana yang ada yang dulunya Indonesiana itu dialokasikan untuk urusan pelestarian naskah? Karena aturan dari Indonesia Raya ini tidak memungkinkan lembaga negara untuk meminta bantuan dari dana ini, dan itu harus dilakukan oleh masyarakat, maka kami bekerja sama dengan masyarakat. Dengan kata lain, kami menyediakan naskahnya, masyarakat yang mengerjakannya di bawah supervisi kami. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang ini, kan proposal sedang dinilai ini oleh tim Indonesia Raya. Harapannya ada beberapa naskah yang sudah semakin rusak itu bisa dipreservasi, dikonservasi. Itu satu. Jadi ada keterbukaan yang sangat lebar dari pimpinan Kementerian Kebudayaan sebagai pengelola dana Indonesia Raya. Harapan saya akan banyak masyarakat yang mengajukan dan memperoleh anggaran dari dana Indonesia Raya ini untuk melestarikan naskah. Gitu. Jadi ikhtiar kami sampai ke situ. Kemudian kami juga bicara dengan